Halo guys, kembali lagi dengan channel Fresh Movie. Hari ini kita bakal membahas film berjudul The Sixth Sense yang dirilis pada tahun 1999. Menurut Mimin, film ini sangat rekomen sekali untuk ditonton. Minimal satu kali lah dalam seumur hidup, karena film ini sangat plot twist dan wajib ditonton sampai akhir. Langsung saja ke filmnya, let's go! Film diawali dua orang suami istri di dalam rumah yang sedang merayakan piagam penghargaan. Sang suami adalah seorang semacam psikolog bernama Dr. Malcolm dan istrinya bernama Anna. Si Malcolm ini telah menangani banyak sekali pasien dengan gejala jiwa atau keluhan psikologis lainnya. Gak lama kemudian, sang istri menemukan kejanggalan di dalam rumahnya. Kaca rumahnya pecah dan ternyata yang ternyata dulunya adalah pasiennya Dr. Malcolm. Di sini dia terlihat seperti orang dengan gejala stres yang tidak terkontrol, marah-marah tidak jelas dan mengatakan bahwa namun sang dokter yang lupa nama dia malah membuat semakin marah dan berujung menembakkan pistol ke perut Dr. Malcolm sehingga dia tergeletak di kasur. Scene beralih ke Dr. Malcolm yang menunggu di teras rumah anak kecil berumur 9 tahun bernama Cole. Si Cole ini mempunyai orang tua yang bercerai dan mempunyai keluhan anxiety yang akut. Akan tetapi, dia tidak tahu kenapa Cole berlari ketakutan menuju gereja. Pada akhirnya, Dr. Malcolm memutuskan untuk tetap masuk dan menenangkan Cole untuk mencoba mengajaknya mengobrol. My name is Dr. Malcolm Crowe. We were supposed to meet. Malam harinya, Dr. Malcolm pulang menuju ke rumah dan di kamar istrinya sudah tidur pulas. Akhirnya Dr. Malcolm memutuskan untuk ke gudang rumahnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang data diri si Cole yang tadi. Pagi harinya kita diperlihatkan dengan ibu Malcolm yang nampak buru-buru untuk berangkat kerja sambil menyiapkan dasi Cole yang kotor. Saat mengambilkan dasi buat Cole, tiba-tiba semua pintu lemari dapur terbuka sendiri dan membuat kaget ibunya. Yang lebih bikin ibunya kaget lagi, di sini dia melihat seperti ada bekas keringat tangan, namun tangannya lebih besar daripada ukuran tangan Cole. Sesampainya pulang dari sekolah, Cole di rumah dikejutkan dengan adanya Dr. Malcolm yang sudah duduk bersama ibunya. Setelah ibunya pergi, gak lama kemudian, Dr. Malcolm mencoba untuk menyuruh Cole duduk dan mengobrol. Namun Cole menolak. Akhirnya, dokter menawarkan sebuah permainan. I read your mind. If what I say is right, you take one step towards a chair. Scene beralih ke Dr. Malcolm yang pergi ke sebuah tempat makan. Yang di sana sudah ada Anna, sang istrinya. Kebetulan hari ini adalah hari pernikahan mereka. Dr. Malcolm meminta maaf jika membuat Anna marah dan kurang waktu ke dia. Namun, di sini Anna tetap diam saja. Bahkan ketika Dr. Malcolm berbicara, dia pun tetap diam dan tidak merespon sama sekali. Sampai pelayan pun datang dan memberinya tagihan, lalu Anna memutuskan untuk pergi meninggalkan restoran. Anna. Happy anniversary. Keesokan pagi harinya, Cole berjalan bersama Dr. Malcolm menuju ke sekolah. Cole sudah mulai bercerita kalau biasanya dia berangkat bersama anak bernama Tommy. Yang perlu kalian tahu adalah, sebenarnya si Tommy ini adalah anak yang suka membuli Cole. Namun kenapa si Cole tetap berangkat sekolah bareng Tommy? Ya karena yang ibunya tahu adalah si Tommy adalah anak yang baik-baik. Dan ibunya sampai kini tidak tahu akan hal itu. Dr. Malcolm yang mendengar itu langsung menyarankan kepada Cole untuk memberitahukan hal yang sebenarnya kepada ibunya. Namun Cole tetap menolak.
dan bilang bahwa ketika dia menceritakan suatu kebenaran, ibunya bakal menatapnya seperti orang aneh. You are not a freak. Okay? Don't you believe anybody that tries to convince you of that. Saat sedang di rumah, ibunya tidak sengaja menemukan kejanggalan pada setiap foto Cole. Nampak bayangan cahaya di setiap foto masa kecil Cole. Ini sangatlah aneh dan membuat ibunya terheran. Di saat sedang di rumah, Dr. Malcolm yang sedang mempelajari tentang Cole mendengar kedatangan suara tamu pria yang berbicara kepada istrinya Anna. Dr. Malcolm mendengar percakapan bahwa pria ini nampak mengajak Anna untuk berkencan. Dr. Malcolm yang mendengar itu juga kesal. Saat pelajaran di kelas, gurunya mengajukan pertanyaan kepada semua murid. Pertanyaannya adalah, Can anyone guess what this building was used for 100 years ago? satu-satunya yang mencoba menjawabnya adalah Cole saja. Cole mengangkat tangan dan dengan lantang mengatakan bahwa dulu gedung ini bekas dipakai untuk menghukum gantung orang. Akhirnya mereka semua yang ada di kelas ketakutan. Guru dan Cole pun berdebat. Setelah mereka berdebat, akhirnya berujung marahnya Cole karena merasa terus ditatap. Looking at me like that. Itu membuat sang guru mengusirnya dan menyuruhnya pergi ke ruang kantor. Dr. Malcolm yang mendengar kabar akan Cole di kelas langsung mendatanginya dan mencoba menghibur lagi dengan menunjukkan beberapa trik sulapnya yang garing. Sesampainya di rumah, Dr. Malcolm melihat TV yang masih menyala, di mana tayangan TV yang diputar adalah video-video hari pernikahannya dulu dengan Anna. Saat melihat Anna sedang mandi, Dr. Malcolm terheran-heran karena tidak sengaja melihat ada obat antidepresi yang dipakai oleh istrinya. Keesokan harinya, Cole diundang ke sebuah acara pesta di rumah Derek temannya. Tak sengaja, balonnya naik ke atas plafon dan Cole mencoba untuk mengambilnya. Saat naik ke atas, Cole mendengar suara aneh dari sebuah ruangan, seperti suara jeritan-jeritan. Gak lama kemudian, temannya Tommy yang suka membuli datang dan malah menjebak Cole dengan menguncinya di ruangan tersebut. You get to be the one locked in the dungeon. Setelah Cole sadar, dokter di rumah sakit memberitahu kepada ibunya kalau dia mengalami luka-luka ringan di setiap bagian fisiknya. Dokter itu merasa curiga kalau ibunya sendirilah yang menyakitinya. Ibunya langsung marah karena mendengar ucapan itu. Bagaimana bisa? Ibunya yang sayang sekali kepada Cole tega menyiksa tubuh anaknya sendiri. Tidak selang beberapa lama, Dr. Malcolm mencoba untuk berinteraksi lagi dengan Cole. Tidak terasa hubungan mereka kini sudah sangat-sangat dekat. Dokter menceritakan tentang dirinya yang sangat mencintai pekerjaannya sebagai psikolog, namun pernah kecewa saat gagal dalam menangani pasien-pasiennya. And his wife doesn't like the person that he's become. They barely speak anymore. They're like strangers. Dan setelah itu, kini giliran Cole yang ingin menceritakan rahasianya kepada Dr. Malcolm, bahwa dia bisa melihat orang mati setiap saat. Dan Cole juga menjelaskan bahwa orang-orang mati tersebut hanya melihat apa dan siapa yang mereka ingin lihat saja, dan mereka tidak sadar kalau mereka sudah mati. Setelah menonton latihan drama Cole di sekolah, Dr. Malcolm berjalan bersamanya menuju lorong. Dr. Malcolm ingin bertanya lagi lebih jelas mengenai yang dikatakan Cole kemarin. Namun, belum sampai dijawab, tiba-tiba Cole berhenti seketika. Karena scene beralih, Cole dan ibunya makan bersama. Dan kini ibunya bertanya dan ingin Cole menjawab sejujur-jujurnya. Kenapa dia selalu mengambil perhiasan lebah milik neneknya yang sudah meninggal dan selalu memasukkannya ke dalam lacinya. Namun, Cole terus berulang kali menjawab kalau bukan dia yang memindahkannya. Dan ibunya marah karena siapa lagi yang memindahkannya kalau bukan Cole, karena tidak ada lagi orang di rumah ini selain mereka berdua. Pagi harinya, kita diperlihatkan Anna, istri Malcolm yang sedang bekerja di toko cincin. Lagi-lagi, pria yang kemarin mendatanginya.
Namun kali ini Anna lah yang memberinya hadiah karena hari ini kebetulan adalah hari ulang tahunnya. Dr. Malcolm yang melihat kejadian itu pun marah dan melempar ke sebuah kaca toko. Dr. Malcolm kini juga merasa frustasi karena di satu sisi jika ia tetap bekerja di bidang psikologi ini, dia tidak akan ada waktu untuk istrinya Anna. Maka dari itu, kini Dr. Malcolm memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini. Cole yang mendengarnya pun langsung sedih dan memohon kalau hanya Dr. Malcolm lah saja yang mampu untuk membantunya. Di sini Cole juga meminta Dr. Malcolm untuk mempercayai yang dikatakan Cole tentang kemampuannya itu adalah benar ketika ia mampu melihat orang-orang yang sudah mati menghampirinya. Scene beralih ke besok harinya. Dr. Malcolm mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepada Cole. Apa yang diinginkan hantu-hantu itu darimu? Lalu Cole menjawabnya, cuma bantuan. Dan kini Dr. Malcolm memberikan Cole saran, berupa bantulah mereka dengan apa yang diinginkannya. Lalu Cole menjawab, I think I might know a way to make them go away. Listen to them. Pada malam harinya, Cole di rumah didatangi oleh seorang hantu perempuan yang dengan muntahan di mulutnya. Serontak, Cole langsung pergi lari. Cole yang mengingat saran dari Dr. Malcolm tadi mencoba untuk menanyai hantu tersebut apa maksudnya. Namun ternyata hantu itu hanya berniat untuk meminta bantuan kepada Cole dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Keesokan paginya, Cole berangkat naik bis bersama Dr. Malcolm untuk menuju ke rumah gadis tersebut. Nampak sudah banyak orang yang sudah berbela-sungkawa di rumah gadis tersebut. Cole langsung beranjak ke kamar gadis tersebut dan menyuruh Dr. Malcolm untuk menunggu. Di dalam kamar, Cole disuruh sama si gadis itu untuk mengambil sebuah rekaman video dan menyuruhnya untuk memberikan kepada ayahnya. Dan benar, ternyata kini terungkap di dalam video tersebut bahwa setiap harinya ibunya lah sendiri yang memberikan obat terlarang kepada gadis tersebut. Scene beralih di acara drama sekolahnya Cole. Cole mendapat peran utama dan memainkannya dengan lancar. Setelah drama selesai, Cole mencoba memberikan saran bagaimana caranya agar Dr. Malcolm bisa berbicara kepada istrinya, yaitu dengan Wait till she's asleep. Then she'll listen to you. dan sebaliknya. Dr. Malcolm juga memberikan saran kembali ke Cole, yaitu untuk mengatakan sejujurnya kepada ibunya tentang dirinya. Di jalan raya nampak terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan kemacetan. Cole yang tadi mendengarkan saran dari Dr. Malcolm kini mencoba untuk mengatakan sejujurnya kepada ibunya. Mulai dari You know the accident up there? ia dapat melihat kematian yang sedang terjadi saat ini, walaupun ia tidak melihat jauh di sana. Tapi korbannya sudah berada di dekat kaca mobil Cole saat ini. Serontak itu membuat ibunya kaget dan takut. Lanjut, dia juga menjelaskan tentang ia dapat melihat hantu neneknya. Dan sekarang terjawab sudah. Itulah alasan mengapa perhiasan lebah tersebut sering berada di laci Cole, yang bahkan dia pun tidak pernah mengambilnya. Ibunya pun tidak langsung percaya yang dikatakan oleh Cole. Namun Cole kembali meyakinkan dengan perkataan bahwa dulu neneknya melihatnya saat menari. Dan ia sangat bangga kepada ibunya. Dan di hari saat nenek dimakamkan, ibunya bertanya. Dan jawaban neneknya adalah setiap hari, dan setiap hari. Pertanyaan apakah yang ditanyakan ibunya kepada neneknya? Dan ibunya menjawab, Do I make her proud? pada malam harinya, kini gantian Dr. Malcolm yang mencoba melakukan saran dari Cole, yaitu untuk berbicara kepada Anna istrinya pada saat dia sedang tertidur. Anna yang sudah tertidur sambil menonton TV,
Ia mengigau dan berkata, Why did you leave me? dan seketika jatuhlah sebuah cincin pernikahan milik si Dr. Malcolm. Itu langsung membuat dokter kaget dan tersadar bahwa sebenarnya dia sendirilah yang telah mati. Itulah mengapa banyak sekali kejadian seperti They don't know they're dead. ternyata Dr. Malcolm sudah meninggal setelah tertembak yang terjadi di awal film tadi. Kini, Dr. Malcolm sudah bisa pergi dengan tenang, dan pesannya ke Anna juga sudah tersampaikan. Tamat, ending yang sangat memplot twistkan, karena jujur, aku sendiri yang menonton dibuat tidak menduga bahwa ternyata dokter yang selalu menemani Cole dari awal hingga ending film, ternyata dia sudah meninggal atau matilah. Rating untuk film ini sendiri dari aku adalah 8,5. Bagi yang ingin menonton film penuhnya, bisa klik link di deskripsi. Sudah, mungkin itu saja dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye-bye coy.